Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Fridawanti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023, Prodi IPA Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 233129714289 akan melakukan praktik pembelajaran di SMP Negeri 3 Batanghari pada tanggal 4 Desember tahun 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, yang depan gerak. Gerak. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak ibu semua? Baik. Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Nampak dari wajahnya yang ceria, segar, dan selalu semangat untuk belajar ya. Baik, sebelum kita mulai berdoa, kita lakukan nyanyi seperti biasa ya. Masih ingat semua kan? Oke, yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Oke, silakan maju ketua kelasnya, kita pimpin doa. Semua siap. Baca doa mulai. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Nah baik, untuk sebelum kita lanjutkan, ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Silakan nanti dijawab yang ibu panggil namanya. Alifa Sabrina, Alifi Aliska Diandra, izin ya. Ade Revalde Panza, Siska Octavia, iya. Yahya Aprizal, iya. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan melakukan ice breaking seperti biasa untuk melatih konsentrasi anak-anak. Apakah masih konsentrasi dengan waktu pembelajaran kita yang sudah siang ini ya? Oke, kita akan melakukan gerakan 5 tepuk. Masih ingat kan? Ya, silakan konsentrasi dan kerjakan apa yang ibu ucapkan ya. Baik, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Baik anak-anak ibu, sebelumnya ibu akan mereview pembelajaran di pertemuan kita sebelumnya. Kita sudah belajar tentang apa? Tentang bab 2, zat dan perubahannya. Kemudian apa saja yang dipelajari? Ya, perubahan fisika dan kimia. Kemudian apa lagi? Ya, ya. Iya, benar sekali. Adapun tujuan
tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini adalah, boleh yang pertama, silakan dibacakan. Peserta didik dapat membedakan perubahan fisika dan kimia melalui diskusi kelompok dengan tepat. Ya, betul ya. Baik, untuk tujuan pembelajaran yang kedua, boleh ini ya. Peserta didik dapat mengaitkan contoh perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari sebagai perubahan fisika atau kimia dan menyebutkan tanda-tanda terjadinya reaksi kimia melalui diskusi kelompok dan tugas proyek. Nah, adapun nanti penilaian yang akan dilakukan adalah penilaian diskusi kelompok atau kolaborasi, kemudian penilaian presentasi atau komunikasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik. Nah, sebelumnya Ibu mau melakukan demonstrasi ya. Nah, sekarang ini kalian lihat, Ibu menyediakan, Ibu punya apa nih? Satu lembar kertas. Nah, satu lembar kertas ini akan Ibu lakukan 2 buah kegiatan ya. Coba diperhatikan. Yang pertama akan Ibu gunting-gunting ya. Akan Ibu gunting-gunting. Nah, kemudian yang satunya akan Ibu bakar ya. Akan Ibu bakar. Ya, kita biarkan sampai dia menghasilkan apa namanya ini? Iya. Nah, baik. Jadi ada 2 kegiatan, yang satunya adalah kertas yang dipotong menjadi kecil-kecil dan yang satunya adalah kertas yang dibakar akan menghasilkan abu. Sekarang Ibu tanya, tahukah anak-anak apa perubahan yang terjadi dari 2 kegiatan ini? Fisika dan kimia. Iya, betul. Betul sekali ya. Apalagi Nak? Yang fisika yang mana? Ya. Ya, kemudian? Iya, kertas yang dibakar ya. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang sudah kalian pernah ketahui, silakan kerjakan pretest yang sudah Ibu kirimkan linknya di grup. Silakan dikerjakan, dibuka linknya, Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengerjakannya, dimulai dari sekarang. Kalau sudah, silakan dikirim. Sudah, kalau sudah kita perhatikan lagi. Baik, Ibu punya video pembelajaran yang bisa kalian tonton dan lihat untuk sebagai acuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Silakan diperhatikan dulu, tolong kegiatan lainnya dihentikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang perubahan materi, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Jangan lupa berdoa dulu. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi. Contoh perubahan materi yang berlangsung cepat adalah pembakaran kertas. Contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama ialah proses berkaratnya besi. Sebelum lebih jauh membahas tentang perubahan materi, kalian perlu mengetahui tentang sifat-sifat zat terlebih dahulu. Sementara contoh perubahan kimia adalah singkong menjadi tape, pembakaran kayu, makanan basi, susu diubah menjadi keju, perkaratan besi, dan lain sebagainya. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Ya, baik. Setelah kalian menonton video pembelajaran tadi, apa yang bisa kalian ambil dari video tadi?
Iya, beban fisika tidak menghasilkan zat baru ya, hanya ada perubahan dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Ada lagi perubahan kimia? Iya, bentuknya zat baru. Contohnya kayu yang dibakar itu adalah contoh dari perubahan kimia ya. Contoh perubahan kimia lagi tadi, contohnya apa? Makanan basi, betul. Terus susu menjadi keju. Sekarang ibu punya satu video lagi ya, silakan diperhatikan lagi. Nah, baik. Dari video yang sudah ibu tampilkan, kira-kira potensi apa yang dimunculkan dari video itu? Pisang, apa nak? Pisang. Pisang. Terus apa lagi? Padi. Singkong. Terus apa lagi? Padi. Padi. Nah, sekarang ibu tanya, kira-kira potensi apa yang banyak terdapat di lingkungan tempat tinggal kalian? Kelapa. Dari tanya. Kelapa. Kelapa. Ayo. Mangga. Mangga. Dari beberapa potensi itu nanti bisa kita gunakan atau kita manfaatkan untuk pembuatan proyek kita kali ini ya, yang berhubungan dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Baik, sekarang ibu punya beberapa gambar. Silakan kalian tebak dari beberapa potensi yang sudah kalian sebutkan. Apa nama produk-produk ini ya? Nah, ini juga tadi ada contoh-contoh juga ya, ada combro, ada getuk, kemudian itu ada lape ya, tape, keripik ubi, dan apa namanya itu, kue ketan gitu ya, ubi. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Ini kelompoknya sudah ibu bagikan. Ya, silakan nanti duduk per kelompoknya. Baik, ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Baik, di situ ibu sudah membagikan LKPD yang berisi cara kerja, langkah pembuatan, dan jadwal yang akan kalian isi dan kerjakan ya. Nanti di bagian awal kalian buat nama anggota kelompoknya. Kemudian di situ silakan nanti scan barcode contoh video perubahan kimia. Nanti jika ada yang bertanya silakan ajukan diri ya, nanti ibu akan ke kelompoknya. Kemudian nanti anak-anak mengerjakan ini kita sepakati ya, lebih kurang waktunya 20 menit. Ini berisi alat dan bahan ya. Nanti di jadwal pembuatannya kamu juga isi mulai dari hari ini kan urusan proyek, nanti hari besok Selasa pengumpulan alat dan bahan gitu. Sampai nanti pengumpulannya sekitar 1 bulan. Baik, untuk pembuatan jadwalnya kita sepakati pembuatan proyek ini selesai dalam 1 minggu ya. Jadi di bagian evaluasinya nanti kalian buat di minggu depan, ditambah di minggu depan ya. Silakan dikerjakan. Jadi di pengujian proyek dan evaluasinya ini dibuat di minggu depan ya, di 1 minggu ya, di tanggal 10.
Baik anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan melakukan kunjung karya ya. Jadi nanti karyanya dipasang di stand yang sudah kita tentukan. 2 orang yang bertugas menjaga stand. Nanti sisanya akan mengunjungi kelompok lain dan mencari informasi tentang proyek yang dibuat oleh kelompok lain. Sampai sini sudah ngerti? Nah, kalau sudah silakan kita akan menuju ke standnya masing-masing. Bagaimana cara mereka adalah makanan yang dibuat dengan cara bagi pengacaran. Oh, kalau ini stand dan slogan pengalaman dengan cuka bahan yang berbagai jenis buah-buahan, salah satunya ialah mangga. Bahan-bahannya oke kak, ini pembuatannya brownies ada cara pembuatannya. Cara pembuatannya kita cukup memerlukan telur, gula pasir, dan mengembang. Nah, caranya kocok telur, gula pasir hingga mengembang, masukkan baking powder, coklat bubuk, susu bubuk, dan tepung terigu. Sudah tuh aduk rata, sudah diaduk rata, masukkan susu kental manis, minyak sayur, air secukupnya. Nah, kira-kira apalagi nih yang mau kakak tanyakan? Saja sih perubahannya. Oh, perubahannya itu seperti seperti tepung bisa menjadi bolu dan coklat batangan yang masih utuh bisa meleleh dicampur dengan tepung. Apalagi? Apa namanya? Pengertian brownies itu apa sih kak? Oh, brownies adalah semacam cake biasa, akan tetapi menggunakan coklat batangan yang dilelehkan dan mempunyai rasa manis dan bertekstur padat atau bantat. Brownies dapat dibuat melalui kukus atau panggang. Brownies diperkirakan berasal dari Amerika Serikat. Terima kasih kak. Oke, makasih, bye-bye. Baik, setelah kita melakukan kegiatan kunjung karya tadi, maka kita akan melakukan presentasi ke depannya. Nanti silakan kalian sampaikan hasil dari proyek kalian dan apa hasil dari kunjungan kalian ke kelompok lain ya. Baik, kita akan melakukan spin. Siapa yang kelompoknya maju duluan? Kita hitung semua. 1, 2, 3. Jing 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 jing. Selamat kelompok 2, silakan maju ke depan. Kelompok 2 siapa? Iya, silakan maju ke depan. Baik, kita mulai presentasinya. Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini dari kelompok 2 akan menampilkan hasil presentasi proyeknya yang berjudul pembuatan brownies coklat. Untuk itu kami persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, sebelumnya kami untuk menjelaskan ini lebih baiknya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Putri Sakira. Saya Kaila Nuraini. Saya Nisa Safira. Saya Asyifa Rahmania.
Saya Sukazana. Saya Johnny Paul Pratama. Nah, oke, mari kita lanjutkan. Sebelumnya, pengertian apa itu brownies? Brownies adalah semacam cake biasa, akan tetapi menggunakan coklat batangan yang dilelehkan dan mempunyai rasa manis dan bertekstur padat atau bantat. Brownies dapat dibuat melalui kukus atau oven. Brownies dapat diperkirakan berasal dari Amerika Serikat. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat brownies. Yang pertama, kocok telur dari gula pasir hingga mengembang. Yang kedua, masukkan baking powder, coklat bubuk, susu bubuk, dan tepung terigu, aduk rata. Yang ketiga, masukkan susu kental manis, minyak sayur, dan air secukupnya, aduk rata. Yang keempat, panaskan kukusan, tuang adonan ke dalam loyang, kukus hingga matang atau kurang lebih dari 30 menit, angkat dan dinginkan. 5. Keluarkan brownies dari loyang. Selanjutnya ada alat dan bahan-bahan. Alat-alat seperti mesin pengaduk, roti loyang brownies 11 x 22 cm, kertas roti secukupnya, mesin oven, 1 pemarut keju, dan pisau. Oke teman-teman semua, jadi di sini kami sudah mempresentasikan apa itu brownies dan alat-alatnya, cara pembuatannya. Nah, sesudah itu, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, saya persilakan. Perkenalkan, saya Miza Khairunisa dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa perubahan kimia yang terjadi pada brownies? Oke, terima kasih. Nah, perubahan kimia dari pembuatan brownies ini adalah dari bahannya. Misalnya tepung. Tepung sebelum menjadi brownies seperti bentuk butir-butiran. Nah, pas sudah diolah menjadi brownies, sudah bisa dimakan dan enak untuk dinikmati. Pokoknya kesimpulannya menjadi brownies yang sangat lezat. Terima kasih. Oke, apakah ada yang bertanya? Bertanya kembali, apakah ada? Tidak ada. Oke, kami akhiri dari ini. Sekian dari. Silakan dulu sini. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 sudah mengunjungi kelompok yang lain. Stand kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Apa hasilnya? Produknya apa tadi? Produk yang kalian lihat apa? Ya. Jadi produknya itu adalah cookies. Mantap ya. Berbahan dasar apa? Berbahan dasarnya seperti tepung yang dimasak lalu menjadi cookies. Nah, oke, mungkin ini sudah jelas sekali kami menjelaskannya. Ini kami ingin menutupi. Sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan kembali ke tempat duduknya. Sekarang kelompok 4 saya lah. Baik, kita kasih apresiasi ya. Masih ingat tepuk wow? Masih? Baik, kita kasih ya. 1, 2, 3, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow, wow. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan presentasinya ke kelompok 2, kelompok selanjutnya. Ya, kita hitung ya. 1, 2, 3. Baik, kita lanjutkan presentasi kelompok selanjutnya, yaitu kepada kelompok 1. Ibu persilakan. Perkenalkan, nama saya Tito Hakim. Kenalkan, nama saya Yahya Abdizal. Saya Fiska Olivia. Saya Alif Hasan. Baiklah, saya akan berpresentasi dalam membuat mangga asinan mangga. Alat bahannya, alatnya ada
ringan, sutil, dan mangkok besar. Bahannya ada asam jawa, gula, mangga, cabai, dan garam. Oke, kita masuk ke cara pembuatannya. Cara pembuatannya, potong-potong mangga menjadi panjang. Masukkan ke dalam mangkuk berisi air garam. Tumbuk cabai, tidak usah terlalu halus. Didihkan air panas. Siram cabai, garam, gula, dan asam jawa. Diamkan selama 10 menit. Cuci mangga yang sudah didiamkan di dalam air garam. Masukkan mangga yang sudah dicuci bersih ke dalam air yang sudah didiamkan. Masukkan ke kulkas. Asinan mangga siap dimakan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Apa saja perubahan kimia dalam produk kalian? Perubahannya adalah mangga yang belum jadi apa-apa menjadi asinan mangga. Ini salah satu produknya. Kelompok hasil kunjungan kami tadi kelompok 2. Kelompok 2. Apa produknya brownies. Apa saja ceritanya hasil yang sudah kalian buat? Cara pembuatannya. Cara pembuatannya saja. Nah, kemudian dari bahan kimianya ada yang ditanyakan. Ada perubahan apa hasilnya? Dari tepung biasa menjadi dimasak dan menjadi brownies. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kembali ke tempat duduknya. Oke. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu membuat cookies. Sebelum itu, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Sejarah. Baik, itulah tadi beberapa presentasi dari masing-masing kelompok kalian, hasil produk yang sudah dibuat dan hasil kunjung karya dengan kelompok lain. Nah, berdasarkan hasil dari presentasi tadi ada beberapa evaluasi yang Ibu akan sampaikan. Yang pertama, di situ anak-anak tidak menampilkan persamaan reaksinya ya. Jadi contohnya kan dari bahan mentah ke bahan jadi itu tidak dibuat persamaan reaksinya ya. Tapi tidak apa-apa, nanti boleh diperbaiki laporannya lagi. Kemudian untuk penampilan terbaik Ibu pilih ya, kebetulan karena produknya ada, Ibu berikan penghargaan ini untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1. Selamat ya. Ayo, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kasih kita ya tepuk wow ya. 1, 2, 3 tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, wow, wow. Nah, baik. Untuk memahami untuk melihat kemajuan
kemajuan kalian tentang materi pelajaran hari ini, kita akan melakukan post test ya. Silakan dikerjakan link yang ada yang sudah Ibu bagikan di grup tadi. Boleh silakan dikerjakan sekarang. Ibu kasih waktu 3 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, silakan kalau sudah, silakan dikirim. Ya, soal post testnya masih sama dengan soal pretest. Baik, dari kegiatan yang sudah kita pelajari, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini ya. Boleh dibacakan satu-satu. Baik, silakan. 1. Perubahan fisika adalah perubahan dalam sifat atau karakteristik sesuatu benda atau zat tanpa menyebabkan perubahan dalam komposisi kimia atau struktur molekulnya. Ya, baik. Yang nomor 2, silakan. 2. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Apalagi kesimpulan yang bisa kita ambil? Nah, silakan nomor 3. 3. Contoh perubahan fisika membuka kertas untuk membuat origami, memecahkan telur, memotong pizza, mengiris roti, memecahkan gelas, membekukan air untuk membuat sesuatu dan lain-lain. Terus yang kesimpulan keempat, boleh? Contoh perubahan kimia, nasi yang berubah menjadi basi, telur yang direbus menyebabkan kuning dan putih telur memadat, fermentasi kacang kedelai menjadi tempe, membuat tapai dan lain-lain. Baik, satu lagi terakhir, kesimpulannya adalah dari kelompok sini, boleh? Boleh? 5. Tanda-tanda terjadinya reaksi kimia yaitu terjadinya pembentukan gas, terjadinya pembentukan endapan, terjadinya perubahan warna, terjadinya perubahan suhu, terjadinya perubahan susunan molekul, menghasilkan zat baru. Baik, terima kasih. Itulah 5 kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita untuk materi bab perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, sekarang Ibu akan melakukan refleksi. Pertanyaan pertama, nanti kasihnya pakai emoticon ya. Boleh wajah, boleh tangan, boleh itu ya, jari-jari ya. Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Senang. Happy. Oke, terima kasih. Sekarang pertanyaan kedua, keterampilan atau pengalaman baru apa yang kalian dapati selama aktivitas pembelajaran? Bisa mengetahui bagaimana cara melakukan Membuat produk. Ya, terus? bagaimana perubahan Iya, betul, perubahan kimia dan perubahan fisika ya. Nah, kemudian oke, cukup ya. Jadi itu kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kerapatan zat ya. Nanti silakan anak-anak baca di buku paketnya, silakan dipelajari dan kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita akan melakukan atau berdoa. Silakan dipimpin ketua kelas Repal maju ke depan. Semua siap. Baca doa mulai.
terima kasih anak-anak ibu untuk waktu dan kesempatan pada hari ini. Silakan dikumpulkan kembali tugas LKPD dan lembar penilaiannya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.